Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas dalil jujur, bahwasanya jujur merupakan syarat la ilaha illallah. Dalil jujur yang kedua yang dibawakan oleh penulis, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, maka bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Taib, ini dalil tentang jujur, bahwasanya jujur merupakan syarat la ilaha illallah. Mana syahidnya? Syahidnya firman Allah, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Anda perhatikan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Bima kanu yakdzibun. Disebabkan mereka berdusta. Apa lawannya dusta? Jujur. Jadi mereka tidak beriman karena mereka tidak jujur. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Apa sebabnya? Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta, atau disebabkan mereka tidak jujur. Berarti jujur itu merupakan syarat iman. Jujur merupakan syarat iman atau syarat la ilaha illallah. Jadi walaupun mereka mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir,
dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini sebagai pintu, seseorang dikatakan telah menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah nafikan dari mereka iman. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Mengapa? Bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta, karena mereka tidak jujur. Ya, dusta adalah lawan dari as-sidqu, jujur. Kemudian firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ini penyakit apa? Kira-kira penyakit apa? Penyakit syak, penyakit keraguan. Ya, jadi pada awalnya mereka tidak yakin atau mereka ragu. Kemudian mereka berdusta dalam ucapannya. Kalau ditanya, kenapa mereka berdusta? Kenapa mereka tidak jujur? Karena mereka ragu. Jadi awalnya mereka ragu. Penyakit syak, penyakit keraguan. Karena mereka ragu, maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak jujur, dusta. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terjaga harta dan darah mereka, supaya darahnya tidak ditumpahkan, supaya hartanya tidak diambil, dan juga karena tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan duniawi. Jadi awalnya mereka ragu, kemudian berdusta dan tidak ikhlas. Inilah 3 penyebab kemunafikan. Ya, antum ingat-ingat terus. Kemunafikan itu bisa terjadi karena yang pertama ragu-ragu, yang kedua dusta, yang ketiga tidak ikhlas. Ini sebab kemunafikan. Ragu-ragu, dusta, dan tidak ikhlas. Anu perhatikan, ini surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Ada 4 ayat sebelum ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman. Kemudian 2 ayat tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat ini fil munafikin, tentang orang-orang munafik, lebih dari 10 ayat. Kalau kita bandingkan, tentang orang-orang beriman hanya 4 ayat, tentang orang-orang kafir ada 2 ayat, tentang orang-orang munafik lebih dari 10 ayat. Anda bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, kenapa tentang orang-orang munafik itu ayatnya banyak, lebih dari 10 ayat. Tentang orang beriman hanya 4 ayat, tentang orang kafir hanya 2 ayat, kemudian tentang orang-orang munafik lebih dari 10 ayat. Allah jelaskan panjang lebar tentang mereka. Bahkan dalam Al-Quran ada surat Al-Munafikun, khusus orang-orang munafik. Listibahi amrihim ala katsirin minan nas, karena samarnya mereka bagi kaum muslimin,
Mereka ini bukan orang kafir yang zahir, orang kafir yang terang-terangan sehingga harus diwaspadai, dan juga mereka bukan orang-orang mukmin yang jujur sehingga mudah dikenal dan dipercaya. Kalau orang kafir itu kan orang kafir yang jelas kafir, itu kan nampak, kelihatan, oh itu musuh kita. Tapi mereka ini enggak, mereka ini ada di barisan kita. Al-munafikun ada di barisan kita. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Lebih bahaya mana, musuh dalam selimut atau musuh yang jelas-jelas musuh? Lebih bahaya musuh dalam selimut. Makanya Allah jelaskan secara detail tentang mereka. Jadi mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman dan kufur. Mereka tidak termasuk golongan orang-orang beriman dan tidak pula termasuk golongan orang-orang kafir. Kasyatil a'irah bainal ghanamain. Kata penulis, seperti anak kambing yang bingung menentukan induknya di antara dua kambing betina. Tidak tahu kemana ia harus menginduk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar membahas sifat-sifat mereka di banyak surat dan di banyak ayat-ayat yang populer. Bahkan ada surat khusus tentang orang-orang munafik. Ta'rifan li ahwalihim, tujuannya untuk menjelaskan tentang keadaan mereka supaya kita bisa berhati-hati terhadap mereka dan menjauhi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Bilisanihi faqat duna qalbihi, hanya dengan lisannya saja. Duna qalbihi, tanpa hatinya. Jadi beriman hanya dengan lisannya tok. Katakan kami beriman, padahal hatinya tidak beriman. Fa huwa kadzibun mukhadi'un. Mereka adalah pendusta dan penipu. Tipu daya mereka akan kembali kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya karena kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Kemudian firman Allah, dalam hati mereka ada penyakit, yakni penyakit keraguan, kebimbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah penyakit mereka. Li'annal jazaa' min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai amalan. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang munafik mereka akan disiksa di mana? Fidarkil asfali minan nar. Dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kenapa mereka ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah? Bima kanu yakzibun, karena mereka berdusta. Tapi jadi jelas ya, ayat ini merupakan dalil bahwasanya jujur adalah syarat la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak jujur atau dusta, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis dari sunnah. Wa min sunnati ma sabata fi sahihain an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin
yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Dari sunnah hadis yang terdapat dalam Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, jujur dari dalam hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya neraka. Mana syahidnya? Syahidnya sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, jujur dari hatinya atau dari dalam hatinya, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Mafhumnya kebalikannya, kalau dia bersyahadat tidak jujur, maka Allah tidak mengharamkan neraka baginya. Yang diharamkan atasnya neraka orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat jujur dari dalam hatinya. Berarti kalau dia tidak jujur, tidak diharamkan baginya neraka. Kenapa tidak diharamkan bagian neraka? Atau dia tetap masuk neraka, mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Karena dia tidak jujur atau karena dia dusta. Berarti ini dalil bahwasanya jujur merupakan syarat la ilaha illallah. Siapa yang jujur dalam mengucapkannya, maka sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Siapa yang tidak jujur, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan jujur dalam bersaksi la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena dengan jujur akan diharamkan atasnya neraka. Dia akan selamat dari neraka. Artinya kalau dia tidak jujur, ya persaksiannya tidak jujur, maka jaminan diharamkan atasnya neraka tidak dia dapatkan, karena dia tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Sidqan min qalbihi merupakan syarat diharamkan atasnya neraka. Memperhatikan ya, ini dipahami baik-baik kalau perlu dihafalkan. Selamat dari neraka atau masuk surga sangat bergantung dengan syarat ini, jujur, dan juga syarat-syarat yang lain. Jadi selamat dari neraka dan masuk surga sangat bergantung dengan syarat ini, jujur, dan syarat-syarat yang lain. Apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka yang disyaratkan tidak ada.
la ilaha illallah tidak sah. Atau sama antum, orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib. La ilaha illallah yang mereka ucapkan sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Kalau sah ya mereka bukan munafik. La ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena tidak ada syarat ini. Karena mereka tidak jujur. Atau karena mereka dusta. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah dusta, tidak jujur, ya sama seperti orang-orang munafik. La ilaha illallah mereka tidak sah. La ilaha illallah yang mereka ucapkan bermanfaat atau tidak bermanfaat? La ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik bermanfaat atau tidak bermanfaat? Di dunia bermanfaat. Di dunia bermanfaat karena mereka dihukumi sebagai orang muslim. Mereka tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Di dunia mungkin bermanfaat, tapi di akhirat bermanfaat atau tidak bermanfaat? Di akhirat tidak bermanfaat. Buktinya Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kalau seandainya la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu bermanfaat di akhirat, tentu mereka enggak masuk neraka. Mereka masuk surga. Ya, namun karena tidak bermanfaat ya mereka masuk neraka. Wal iyazubillah. Jadi secara zahir mereka dihukumi muslim. Mereka muslim indan nas, di sisi manusia atau menurut manusia, karena kita hukumi mereka secara zahir. Mereka mengucapkan syahadatain, tapi mereka muslim. Kita nggak tahu hatinya. Kita nggak tahu kekufuran yang dia sembunyikan dalam hatinya atau kemunafikan. Tapi di sisi Allah, Allah Maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Di akhirat mereka di neraka. Di sisi Allah mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan kedudukan mereka lebih jelek dibandingkan orang-orang kafir asli yang tidak mengucapkan syahadatain. Jadi orang munafik dan orang kafir itu kedudukannya lebih jelek orang-orang munafik. Makanya mereka ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Maka hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua bahwasanya bisa jadi manusia menganggap seseorang sebagai seorang muslim, namun di sisi Allah, Allah tidak menganggapnya sebagai seorang muslim. Waliyazubillah. Jadi al-muslim indan nas walaysa musliman indallah. Menurut manusia dia muslim, tapi menurut Allah dia bukan muslim. Oleh karenanya hendaknya kita betul-betul perhatian terhadap masalah ini dan melakukan introspeksi diri. Apakah syahadat kita sudah memenuhi syarat sehingga kita menjadi seorang muslim zahiran wa batinan?
atau baru memenuhi syarat-syarat sebagai seorang muslim zahiran dan tidak batinan? Ini pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya supaya antum tahu betapa penting syarat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita yakini selama ini sudah memenuhi syarat atau belum? La ilaha illallah yang kita ucapkan sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau belum, na'udzubillah min zalik, kalau belum berarti kita belum muslim. Mungkin di mata manusia kita muslim, tapi di mata Allah kita bukan muslim. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu penting, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting dari la ilaha illallah, yaitu syarat la ilaha illallah. Karena kalau syaratnya tidak terpenuhi, la ilaha illallah tidak bermanfaat sama sekali. Ada ungkapan dari sebagian salaf, la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Tapi kalau seandainya ada orang yang datang membawa la ilaha illallah, sementara dia tidak penuhi syarat-syaratnya, ya, itu seperti dia datang membawa kunci, namun kuncinya nggak ada gigi-giginya. Syarat la ilaha illallah itu gigi-giginya kunci. Kalau dia datang tanpa penuhi syarat-syaratnya, maka dia datang membawa kunci tapi tidak ada gigi-giginya, sehingga dia tidak bisa gunakan untuk membuka pintu surga. Ya, jadi sangat penting. Pembahasan tentang syurut la ilaha illallah ini pembahasan yang sangat penting. Yang mungkin banyak di antara kaum muslimin yang mungkin belum mengetahuinya atau sama sekali belum pernah mendengarnya. Termasuk nikmat yang sangat besar, anugerah Allah yang terbesar bagi kita. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Pengharaman neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur bisa jadi haram sama sekali. Artinya dia tidak masuk neraka sama sekali karena kesempurnaan la ilaha illallahnya. Atau dia masuk neraka terlebih dahulu karena kekurangan pada kesempurnaan la ilaha illallahnya. Walaupun la ilaha illallahnya masih sah, akan tetapi haram bagi neraka untuk membakarnya selama-lamanya. Haram mu'abbad, haram untuk selamanya. Jadi tidak dipahami dari hadis ini, perhatikan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan jujur, dia pasti tidak masuk neraka. Tidak. Bisa jadi dia masuk neraka. Bisa jadi dia masuk neraka. Jadi ada dua kemungkinan ini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan jujur, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sama sekali tidak masuk neraka, langsung masuk surga.
Allah haramkan atasnya neraka, ibtida, sejak awal. Kemungkinan yang kedua, dia tetap masuk neraka, tapi dia tidak kekal di dalamnya. Allah haramkan atasnya neraka, Allah haramkan atas neraka untuk membakarnya selama-lamanya. Loh, kenapa dia bisa masuk neraka? Karena bisa jadi dia punya dosa-dosa. Dia punya dosa-dosa besar yang menyebabkan dia harus disiksa di dalam neraka. Tapi dia tidak kekal di neraka. Allah haramkan neraka untuk membakarnya selama-lamanya. Jadi siapa mereka yang la ilaha illallahnya tidak sempurna namun masih sah? Mereka adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Ya, mereka akan disiksa di neraka sesuai dosa-dosanya, dan pada akhirnya mereka akan keluar dari neraka. Kemudian ya, Anda perhatikan, mereka keluar dari neraka bisa jadi karena Allah telah menyiksa mereka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ya, masuk neraka, disiksa sesuai dosa-dosanya. Setelah selesai, udah dipindahkan ke surga. Atau karena mendapatkan syafaat Nabi. Atau syafaat para pemberi syafaat, syafaat yang lainnya, bukan hanya syafaat Nabi. Syafaat orang-orang mukmin atau syafaat para malaikat, atau mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemarin kita sudah singgung tentang syafaat. Jadi ada orang yang secara timbangan amal dia harus masuk neraka karena amal buruknya lebih baik daripada amal baiknya. Harus masuk neraka. Cuman karena dapat syafaat, dia tidak jadi masuk neraka. Langsung masuk surga, dapat syafaat. Yang kedua, ada orang yang udah masuk neraka, sudah disiksa dalam neraka, kemudian dapat syafaat. Akhirnya dia keluar dari neraka sebelum waktunya. Seharusnya dia disiksa lama sesuai dosa-dosanya, tapi dia dapat syafaat, akhirnya dia langsung dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Entah itu syafaat Nabi, atau syafaat orang-orang yang beriman, atau syafaat para malaikat, atau syafaat Allah Subhanahu wa taala. Atau ya dia disiksa sesuai dosa-dosanya. Setelah masa penyiksaan selesai, dia dikeluarkan dari neraka. Ya, ini orang yang masih sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau la ilaha illallah yang diucapkan tidak sah, tidak memenuhi syarat, maka dia akan disiksa di neraka selama-lamanya dan tidak bisa keluar darinya. Ya, ini penting. Ya, sehingga ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, Allah akan mengharamkan atasnya neraka, kita langsung paham. Bisa jadi dia haram sejak awal, dia nggak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga, atau dia masuk neraka dulu, disiksa di neraka sesuai dosa-dosanya, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka. Dia tidak kekal di neraka. Ya, makanya jaga la ilaha illallah kita, jangan sampai la ilaha illallah kita tidak memenuhi syarat, dan jangan sampai la ilaha illallah kita batal. Di sana ada nawaqidul Islam. Nanti kita akan pelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Karena kalau la ilaha illallah batal, nauzubillah, kekal di neraka. Tidak bisa keluar dari neraka, akan disiksa selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kemudian ini ada faedah sabda Nabi, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, ini adalah kaedah untuk memahami abduhu wa rasuluh. Dia hamba, ya, Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kalau hamba Allah maka tidak boleh disembah.
Ya, tidak boleh menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh menyembahnya? Karena dia Abdullah. Dia hamba Allah. Dan dia juga Rasul Allah. Kalau dia Rasul Allah, maka dia tidak boleh didustakan. Dia harus diimani, harus dipercaya. Barang siapa yang mempraktikkan predikat beliau sebagai hamba dan Rasul, maka dia telah sukses dalam melaksanakan persaksiannya bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Karena dia hamba, maka jangan disembah, dan karena dia Rasul, maka jangan didustakan. Ya, inilah keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan status nabi-nabi yang lain ini sama dengan Nabi Muhammad. Sama, hamba Allah dan Rasulnya, seperti Nabi Isa misalnya. Kita tidak mengingkari Nabi Isa. Kaum muslimin beriman kepada Nabi Isa, tapi beliau Abdullah wa Rasuluhu. Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Beliau hamba Allah, tidak boleh disembah, dan beliau Rasul Allah, tidak boleh didustakan. Taib, selesai ya pembahasan tentang dalil jujur, ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis ya tentang jujur ini hanya 3, 2 dari Al-Quran dan 1 dari hadis. Selesai ya pembahasan tentang dalil jujur. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk dalil mahabbah, dalil tentang cinta. Bahwasanya cinta merupakan syarat la ilaha illallah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, ya, jadi tentang syirik kecil, apakah syirik kecil diampuni atau tidak diampuni? Ya, ini ada khilaf di antara para ulama. Terlepas dari khilaf para ulama, intinya syirik kecil itu berbeda dengan syirik akbar. Ada banyak perbedaan. Di antaranya, syirik kecil, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak. Namun antum perhatikan, orang yang berbuat syirik kecil, dia akan disiksa di neraka dengan waktu yang lama. Syirik kecil ini dosa yang paling besar daripada dosa kabair. Jadi syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada zina, daripada minum khamr, ya, daripada mencuri dan lain-lain. Syirik kecil lebih besar dosanya. Jadi kalau ada orang berbuat syirik kecil, maka dia akan disiksa di neraka dengan waktu yang cukup lama. Namun dia tidak kekal di dalamnya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, syirik besar itu membatalkan semua amalan. Adapun syirik kecil hanya membatalkan amalan yang menyertainya. Misalnya ada orang tadi sholat subuh ikhlas, sholat zuhur ikhlas, sholat asar riya, maka yang terhapus sholat asarnya tok. Adapun sholat-sholat yang lain yang ikhlas itu tidak terhapus. Berbeda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar dia menghapus seluruh amal soleh. Ya, jadi ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan tentang syirik. Ada pembahasan khusus tentang syirik disampaikan oleh penulis. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.